Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudulkan Sistem Pernafasan dengan anggota Tarisa Solikawati NIM 021, Reni NIM 013, dan Zahratul Maida NIM 029. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ventilasi dan pertukaran gas pengantar. Pertukaran O dan CO antara cairan tubuh hewan dan lingkungan di mana hewan itu hidup. Keuntungan dari aerobik metabolisme adalah bahwa hal itu secara umum signifikan meningkatkan jumlah ATP yang dapat dibuat tersedia. Pertukaran gas antara hewan dan lingkungannya terjadi dengan proses difusi sederhana. Misalnya, tingkat metabolisme cenderung meningkat saat hewan berevolusi. Meningkat kebutuhan oksigen hewan. Evolusi multiseluler hewan telah menghasilkan spesialisasi sel yang terletak di tubuh umum permukaan. Efek keseluruhan dari tekanan ini adalah untuk mengurangi area yang tersedia untuk pertukaran gas. Ketika sampel udara dan air diperbolehkan untuk menyeimbangkan satu sama lain, tekanan parsial gas dalam air akan sama dengan yang ada di udara. Larutan berbagai gas dalam air sangat bervariasi. Misalnya, CO kira-kira 30 kali lebih larut dalam air daripada 0. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan gas air termasuk suhu dan keberadaan zat terlarut lainnya. Difusi adalah pergerakan gas melintasi permukaan tubuh secara umum atau dari alveoli darah kapiler di paru-paru terjadi oleh proses dari difusi. Artinya, molekul gas bergerak dari daerah yang tinggi tekanan parsial ke salah satu tekanan parsial yang lebih rendah ke bawah konsentrasi gradien. Gas di udara dan air. Hewan cenderung bernafas di udara atau bernafas di air. Ada beberapa pengecualian untuk generalisasi ini, misalnya larva amfibi atau berudu bernafas di air, sedangkan amfibi dewasa bernafas di udara, dan belut biasa anguilla mampu bernafas keduanya udara dan air. Gas di udara. Udara atmosfer yang normal dan kering memiliki komposisi sebagai berikut. 20,95%, 0,03% CO, dan 78,09%. Tekanan atmosfer di laut levelnya adalah 101 kPa atau 760. Pada tekanan ini dan pada OC, 1 mol gas menempati 22,41. Ini adalah suhu dan tekanan standar atau STP. Di kenyataannya, udara atmosfer selalu mengandung uap air. Air ini uap juga memberikan tekanan parsial, yang dikenal sebagai tekanan uap air. Tekanan uap air meningkat dengan suhu NUS OC. Tekanan uap air adalah 0,6 MA, dan pada 100 derajat Celcius sama dengan 101 kPa. Kehadiran uap air ini mengurangi tekanan parsial gas dalam udara. IMSANG fungsinya untuk memaksimalkan luas permukaan yang tersedia untuk pertukaran gas. Insang invertebrata memiliki fungsi sekunder dalam bahwa mereka terlibat dalam filter feeding. Jika insang vertebrata, banyak vertebrata air tergantung pada derajat yang berbeda pada gas pertukaran di seluruh area permukaan. Kandungan oksigen air jauh berkurang jika dibandingkan dengan udara. Air mengandung 100 mili per liter, sedangkan udara mengandung kira-kira 200 mili per liter. Namun, air memiliki CO kelarutan 20 sampai 30 kali lebih besar daripada udara. Dengan
Dengan demikian, hewan air memiliki sedikit masalah dalam mengekskresikan CO yang dihasilkan selama metabolisme aerobik. Karakteristik dari porifera Coelenterata mayoritas Platyhelminthes, Nematoda, Rotifera, dan beberapa Annelida. Cara pertukaran gas ini adalah ketahui terjadi pada banyak vertebrata. Kemampuannya baik pada beberapa ikan, misalnya belut. Jelas bahwa pertukaran gas di seluruh permukaan tubuh hanya akan bertemu kebutuhan hewan kecil atau hewan dengan metabolisme yang sangat rendah tadi. Paru-paru invertebrata. Tukaran gas antara lingkungan dan paru-paru umumnya terjadi dengan difusi sederhana. Krustasea menunjukkan berbagai tingkat keberhasilan dalam adaptasi mereka terhadap kehidupan terestrial dan pernapasan udara. Bahkan krustasea yang telah berevolusi menjadi paru-paru atau struktur seperti paru-paru atau misalnya kutu kayu masih terbatas pada habitat lembab. Paru-paru vertebrata. Paru-paru ditemukan pada amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Amfibi menunjukkan keragaman yang luar biasa dalam struktur paru-paru mereka. Ketika datang ke ventilasi paru-paru, mereka semua berventilasi oleh tekanan positif pemompaan. Udara masuk dan keluar dari mulut hampir terus-menerus. Seperti yang bisa dilihat dari gerakan mulut yang konstan pada hewan-hewan ini. Ketika ventilasi paru-paru terjadi, lubang hidung yang sudah terbuka menutup glotis terbuka dan udara didorong dari mulut ke paru-paru di bawah tekanan positif. Baik, untuk penyampaian sesi materi sudah selesai. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan untuk Saudari Tarisa. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya, saya mau bertanya, Kak. Itu, apa perbedaan bernafas menggunakan sistem metabolisme aerobik dengan bernafas menggunakan sistem metabolisme anaerobik? Terima kasih. Baik, mungkin untuk pemateri bisa langsung dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa. Perbedaan bernafas menggunakan sistem metabolisme aerobik dan menggunakan sistem metabolisme anaerobik. Sistem metabolisme aerobik adalah proses respirasi makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Sedangkan sistem metabolisme anaerobik adalah proses respirasi makhluk hidup yang tidak membutuhkan oksigen. Baik, mungkin dari Saudari Tarisa ada tanggapan atau sanggahan, dipersilahkan. Sudah cukup, Kak. Ya, baik. Jika tidak ada tanggapan atau sanggahan, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan kedua. Ya, baik. Saya di sini izin bertanya, mengapa oksigen yang mengandung gas asam dapat menyebabkan tubuh hewan mengalami ketidakseimbangan? Baik, mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab. Mungkin dari Saudari Tarisa bisa menjawab pertanyaannya. Iya, baik. Yang menyebabkan tubuh hewan mengalami tidak keseimbangan yaitu disebabkan oleh gas asam yang dihirup oleh hewan, sehingga kadar tubuh berimplikasi jauh lebih tinggi pada asam basa, sehingga tidak seimbang. Ya, kurang lebihnya begitu. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab dan tidak ada tanggapan atau sanggahan, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga dari Saudari Tariska, dipersilahkan. Ya, baik.
Untuk pertanyaan ketiga, pertukaran oksigen antara hewan dengan lingkungannya terjadi melalui proses difusi sederhana. Nah, jelaskan proses pertukaran oksigen antara hewan dengan tumbuhan tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, di sini saya akan menjelaskan proses pertukaran oksigen antara hewan dengan tumbuhan. Pertukaran gas dalam respirasi antara tumbuhan dengan lingkungan terjadi secara difusi. Oksigen yang digunakan dalam respirasi masuk ke dalam setiap sel tumbuhan secara difusi melalui ruang interselular antara sel tumbuhan. Demikian pula oksigen yang dihasilkan respirasi akan berdifusi Baik, jika tidak ada sanggahan atau tanggapan, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.